Shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita berjumpa dengan Bapa di sorga dalam doa dan firman. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami mau melakukan berbagai tanggung jawab. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami mau melandasinya dengan firman Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami mengerti firman dan bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudaraku, dalam kehidupan keluarga, biasanya urusan anak diserahkan kepada ibu. Pertumbuhan, pendidikan, ibu atau mama yang mengurusnya. Sementara ayah selalu urusannya kerja. Urusan sibuk kerja untuk membiayai kehidupan keluarga. Saudaraku, tidak jarang ada masalah terhadap anak yang terjadi, ada saling lempar tanggung jawab dari orang tua. Pada saat ini firman Tuhan mengajak kita untuk belajar tentang sikap seorang ayah terhadap 10 orang anaknya. Ayub punya anak 7 laki-laki 3 perempuan. Dia dikenal saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ayat 1. Namun Ayub adalah seorang ayah yang bertanggung jawab. Dia orang terkaya di negeri itu pada ayat 3. Punya ribuan kambing domba, unta, keledai dengan budak-budak yang sangat besar jumlahnya. Ayat 3. Ini menunjukkan bahwa seorang ayah Ayub, seorang yang punya tanggung jawab besar, sibuk karena dia harus mengurus harta bendanya yang banyak dan mengatur para budak-budaknya. Saudaraku, dalam kesibukannya, seorang ayah Ayub memperhatikan kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani, anak-anaknya senang berpesta di rumah dan itu disanggupi oleh ayahnya. Mereka mengadakan pesta di rumah masing-masing menurut giliran dan mengundang saudara perempuannya untuk makan dan minum bersama. Wajarlah kalau anak-anak Ayub biasa berpesta karena mereka anak-anak orang kaya di negeri itu. Tetapi kenyataannya Ayub tidak hanya kebutuhan jasmani yang diperhatikan, tetapi dia sangat memperhatikan kehidupan rohani anak-anaknya dengan sangat serius. Pada ayat 5 dikatakan, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil anak-anaknya, menguduskan anak-anaknya. Dan keesokan harinya, Ayub bangun pagi-pagi. Ia datang berdoa berjumpa dengan Allah. Ia mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan mengutuki Allah di dalam hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub rajin berdoa untuk anak-anaknya. Dia ingin anak-anaknya selamat, tidak dihukum Tuhan karena dosa. Sehingga ia dengan kasihnya memanggil, menguduskan mereka. Dan yang paling penting,
ia mempersembahkan korban bakaran kepada Allah sebanyak jumlah anak-anaknya. Dan korban bakaran ini sebagai jaminan pengampunan dosa seandainya anak-anak telah berbuat dosa. Saudaraku, ini dalam perjanjian lama untuk menghapus dosa melalui korban bakaran kepada Allah. Kalau perjanjian baru, kita sudah lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Ayub? Intinya, Ayub sebagai orang tua ingin anaknya hidup saleh, takut akan Tuhan, anaknya selamat. Saudaraku, pesan firman Tuhan, sesibuk apapun orang tua, siapkanlah waktu untuk memperhatikan kebutuhan hidup anak, jasmani dan rohani, terutama kebutuhan beriman mereka. Hidup beriman seorang anak sangat ditentukan pendidikan rohani dalam keluarga. Sebagai ayah, jadilah imam dalam keluarga. Ayah yang rajin berdoa untuk anak-anak, untuk keluarganya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Saudaraku, mengakhiri perenungan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus melakukan firman Tuhan, menjadi orang tua yang punya waktu memperhatikan kebutuhan hidup, khususnya kehidupan beriman, kehidupan rohani anak-anak kami. Bapa, kami berdoa untuk hari ini, kami menyerahkan kepada Tuhan, anak, suami, istri, orang tua, aktivitas kami untuk datang ke gereja, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan yang terbuka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di seluruh dunia. Tuhan memberikan kemampuan, hikmat surgawi, kesehatan, sehingga yang dikerjakan pelayanan ini berjalan di dalam pertolongan Tuhan dan boleh berhasil dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyambut hari ini dengan sukacita dengan penuh iman. Mohon ampun dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.